Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasanya lah, kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, keluarganya, serta anak cucu keturunannya. Kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan kita melihat cuplikan video singkat yang bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Insya Allah, saya akan menjelaskan poin-poin penting dari video tersebut, agar kita semua berpeluang memahaminya. Karena apa yang disampaikan pada video tersebut, merupakan bahasa keterangan yang perlu dijelaskan, agar orang-orang mendapati gambaran kefahamannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuplikan video yang barusan kita lihat, menandakan adanya penafian terhadap akidah syariat, tarekat, hakikat dan marifat. Dia mengatakan akidah-akidah tersebut tidak pernah Nabi dan para sahabat sebutkan serta ajarkan. Berikut akan saya jelaskan sedikit kefahaman dari akidah-akidah tersebut, semoga bisa difahami. Saya jelaskan dulu apa itu syariat. Syariat sendiri terbagi menjadi dua bagian. Pertama, syariat di peringkat orang awam. Kedua, syariat di peringkat orang arif billah. Pemaknaan syariat di peringkat orang awam adalah suatu perkara yang bersifat lahiriah. Seperti aktivitas sholat, puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Jadi apa-apa yang bersifat lahiriah atau luaran yang berkaitan dengan ilmu atau amal, itu diistilahkan perkara syariat di peringkat orang awam. Untuk syariat di peringkat orang arif billah, saya tidak bisa jelaskan, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbuka hijab tertentu yang boleh disampaikan. Tentang perkara syariat, banyak orang melaksanakan syariat amal ibadah, dan dianggap yang dia lakukan itu sudah benar. Contohnya sholat. Sholat itu termasuk perkara syariat, tapi masih banyak orang yang sholatnya asal-asalan. Contoh niatnya sholat karena mau masuk surga, karena mau bilang alim, karena mau dibilang soleh, karena mau dibilang ulama dan lain sebagainya. Ini kondisi hakikat pada kebanyakan orang-orang yang nyata tersahir di dalamannya. Justru sholat-sholat seperti inilah yang tidak pernah Nabi ajarkan, tapi banyak orang-orang melakukannya di saat ini. Jadi, jangan merasa pelaksanaan sholat langsung dinilai sudah benar, meski masih banyak yang salah di dalam sholatnya. Hendaklah pelaksanaan sholat kita sesuai ajaran Nabi, jangan sampai pelaksanaan kita tidak sesuai dengan ajaran Nabi, itu namanya bid'ah, atau hal baru yang tidak pernah Nabi ajarkan. Lalu seperti apakah pelaksanaan sholat yang sesuai dengan Nabi? Salah satu contohnya perkara niat ketika sholat. Nabi kalau sholat, niatnya karena Allah, bukan karena mau masuk surga. Jadi Nabi tidak pernah sholat karena mau masuk surga, melainkan karena Allah semata. Begitupun ketika Nabi berdiri angkat takbir, ruku, sujud dan duduk. Setiap pergerakan Nabi punya kandungan hakikat. Jadi Nabi tidak asal berdiri angkat takbir, tidak asal ruku, tidak asal sujud dan tidak asal duduk, semua ada kandungan hakikatnya. Perkara inilah yang seharusnya dipelajari, difahami, agar bisa diamalkan. Itulah gambaran sholat Nabi yang sebenar, yang bukan asal-asalan sholat, yang penting sholat. Jadi, hendaklah syariat kita sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, bukan yang penting bersyariat. Dikhawatirkan apa yang kita buat, Allah campakkan sehingga tidak ada timbangan amal ibadah kita di yaumil akhir. Ingat kata Allah di dalam Al-Quran, kelak di hari perhitungan, akan ada catatan amal yang akan dicampakkan bagaikan debu beterbangan. Artinya amal ibadah kita ditolak, tidak Allah terima. Disinilah pentingnya mempelajari ilmu tarekat dan hakikat, sebagai pendukung segala aktivitas amal ibadah syariat kita biar lebih baik. Begitupun dengan perkara puasa, Nabi berpuasa karena Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Tapi sekarang orang-orang berpuasa bukan karena Allah,
melainkan karena hukum wajib, atau karena dia seorang muslim. Jadi, syariat yang baginda Nabi lakukan sangat berbeda dengan syariat yang orang-orang lakukan pada umumnya. Banyak orang yang penting bersyariat, lalu dianggap sudah benar. Padahal syariat yang dia lakukan bisa dikatakan bid'ah semua, seperti sholat ingat rumah, ingat teman, ini semua suatu kebid'ahan, sebab Nabi tidak pernah ajarkan sholat ingat rumah, ingat teman. Yang Nabi ajarkan sholat ingat Allah dan karena Allah. Begitupun ketika membaca Al-Quran, Nabi kalau baca Quran plus ingat Allah. Tapi umat zaman sekarang agak lain, mereka baca Quran malah fokus pada pernafasan, fokus pada tenggorokan, fokus pada posisi mulut. Ini bid'ah semua, sebab Nabi tidak pernah ajarkan baca Quran atur pernafasan, atur posisi mulut, atur tenggorokan. Hati-hati dalam memaknai syariat, jangan sampai yang dianggap sudah benar ternyata bid'ah semua. Sama halnya ketika sholat, lalu membaca Al-Fatihah. Nabi ketika membaca surah Al-Fatihah, dia faham makna di sebalik kalimat Alhamdulillahi Robbil Alamin, dan seterusnya. Tapi umat di zaman sekarang agak lain. Mereka membaca Al-Fatihah, hanya fokus pada pernafasan, fokus pada tenggorokan, dan bermasa bodoh dengan pemaknaan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Bagi saya, tidak benar bacaan Al-Fatihahmu jika kau tidak sertakan dengan pemaknaan serta ilmu. Jadi sebenarnya, perkara syariat saja, masih banyak kebid'ahan di dalamnya, yang tidak pernah Nabi ajarkan, tapi malah dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Seperti ketika sholat, ketika puasa, ketika baca Quran, ketika bersedekah dan lain sebagainya. Semua amalia ibadah yang dia lakukan, selalu terisi perkara kebid'ahan yang dia tidak fahami. Bukan amalia ibadahnya yang bid'ah, tapi kandungan ketika beramal ibadah itu yang bid'ah, seperti sholat karena mau masuk surga, sholat ingat rumah, ingat teman, puasa karena hukum wajib, baca Quran ingat pernafasan, ingat tenggorokan, sedekah karena hukum wajib dan lain sebagainya. Semua ini suatu kebid'ahan di dalam amal ibadah yang banyak orang-orang lakukan dan menganggap suatu kebenaran, padahal bid'ah. Itulah sedikit gambaran tentang perkara syariat yang umum difahami oleh orang-orang. Insya Allah, pada kesempatan berikutnya, saya akan menjelaskan perkara tarekat secara garis besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.